kita persilahkan kepada Bapak Pemateri Ustadz Hilman Fauzi Wilujeng Sumping. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mita. Iya, alhamdulillah kumaha damang. Alhamdulillah sehat. Iya, alhamdulillah ya. Hilman, saya manggilnya apa nih? Pak Ustadz apa Hilman atau UHN? UHF. Hilman aja biasa. Hilman aja ya. Iya, ini kan acara teman-temannya, jadi biar lebih akrab ceritanya ya. Gitu. Alhamdulillah Hilman, ini teman-teman ternyata sudah kita lihat di sini antusiasnya banyak banyak sekali ya yang ternyata ingin mengkaji bersama, sharing bersama di kajian kita kali ini. Dan sebelumnya Pak Ustadz lagi. Hilman, saya mewakili teman-teman mengucapkan selamat atas kelahiran putri ketiganya. Semoga menjadi anak yang solihah, anak Amin. yang bisa membanggakan kedua orang tuanya, membanggakan negara dan bermanfaat, berguna bagi nusa dan bangsa, bahagia, sehat, ceria, cerdas, dan kami doakan yang terbaik untuk putri-putri Hilman di sana. Amin. 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 Dan juga untuk Ibu Teh Lina, buat Linanya lekas segera pulih karena sesar ya kalau nggak salah ya. Iya, betul. Ya, semoga lekas pulih dan bisa hahaha bareng teman-teman lagi ya, gitu. Nah, enggak, Pak Ustadz, sebelumnya saya mau nanya nih, ini sebenarnya nih tema, kita tuh pengen banget tema tentang berdamai dengan masa lalu ini, karena jujur semakin kesini pengalaman hidup yang kita dapatkan itu semakin banyak, dan tidak sedikit apa yang kita lakukan sekarang itu merupakan buah pikiran atau efek dari yang terjadi di masa lalu kita. Keputusan yang kita ambil mungkin berdasarkan dulu karena saya begini, karena saya takut begitu, jadi saya ngambil keputusan begini. Jadi saya rasa ini pas banget tema ini diangkat di sini, dan saya juga klop banget ketika yang membawakan tema ini adalah Hilman gitu, karena jujur saya pribadi mencari siapa yang kira-kira bisa berkompeten di teman-teman yang mengangkat tema ini gitu Pak Hilman. Awalnya mangga atuh tanpa banyak waktu lagi, teman-teman juga udah nggak sabar ingin mendengarkan kajian, bukan kajiannya, sharing dari Hilman. Waktu saya persilahkan, mangga. Terima kasih Mita dan teman-teman semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Teman-teman yang dirahmati Allah, mohon maaf saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Mudah-mudahan kita semua yang hadir dalam keadaan sehat walafiat. Kita juga doakan yang sedang sakit, semoga Allah berikan kesembuhan, dan yang sedang sulit, semoga Allah berikan kemudahan. Amin ya rabbal alamin. Sebelum saya memulai sharing malam ini, saya ketika tadi melihat foto-foto yang tampil di layar, jadi ingat beberapa guru-guru kita yang sudah meninggalkan kita, kemudian teman-teman kita yang sudah meninggalkan kita juga. Mungkin di awal kajian ini atau sharing ini, kita sejenak membaca suratul Fatihah untuk guru-guru kita dan teman-teman kita yang sudah meninggalkan kita. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosanya, menerima iman Islamnya, dan melapangkan alam kuburnya. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Amin, amin ya rabbal alamin. Pertama dan yang paling utama, kita bersyukur kepada Allah malam hari ini. Allah melembutkan hati kita, meringankan langkah kita, dan memberikan kesempatan kepada kita untuk bertemu secara virtual. Masya Allah, saya melihat wajah-wajah yang sudah lama banget kita nggak pernah ketemu, dan malam ini muncul di layar kaca, di layar laptop maksudnya gitu. Dan ini satu kebahagiaan untuk saya pribadi gitu. Terima kasih banyak Mita dan teman-teman sudah mengadakan event seperti ini, acara seperti ini. Jujur ya, ini event yang sebenarnya dari tahun-tahun yang lalu tuh pengen banget
segera dilaksanakan, tapi qadarullah mungkin baru tahun ini gitu. Nah, di awal sharing ini saya ingin juga mengajak teman-teman untuk mensyukuri nikmat persahabatan gitu ya, nikmat pertemanan. Karena diakui atau tidak bahwa persahabatan itu di antara faktor yang akan menjadikan kita pribadi yang lebih baik dari hari ke hari seharusnya. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menggambarkan begitu pentingnya sosok sahabat atau sosok teman dalam kehidupan. Dalam sabdanya Rasul pernah menyampaikan almar'u ma'aman ahbabta, seseorang itu kelak akan dikumpulkan bersama siapa mereka saling mencintai ketika di dunia gitu. Dan diantaranya adalah teman-teman kita, sahabat-sahabat kita gitu. Maka kalau bicara tentang pertemanan, saya teringat dengan Quran surat Az-Zukhruf ayat 67. Kata Allah, ternyata nanti di hari kiamat itu akan ada orang yang bersahabat ketika di dunia, tapi ketika nanti hari kiamat mereka menjadi musuh. Al-akhillau yauma idin ba'duhum li ba'din aduun ya. Jadi akan ada satu hari di mana teman dekat, sahabat dekat yang ketika di dunia mereka bersama, tapi ketika nanti hari kiamat aduun mereka menjadi musuh katanya. Ya. Illal muttaqin, kecuali mereka yang bersahabat di atas jalan ketakwaan. Nah, ini yang harus kemudian menjadi landasan untuk kita semua dalam bersahabat. Ini yang harus menjadi guidance kalau menurut saya ketika kita menghadirkan pertemanan dan persahabatan kita selama ini. Bahwa persahabatan kita di DA, pertemanan kita di DA gitu ya, harus menjadi persahabatan yang bisa mengantarkan kita, bisa meningkatkan iman kita, meningkatkan takwa kita, sampai kita nanti akan menjadi teman yang sesungguhnya ketika nanti di akhirat gitu. Itu yang paling penting. Karena ya kalau hanya berteman di dunia, saya kira dunia itu waktunya hanya singkat sebentar ya. Kita tahu begitu banyak teman-teman kita yang sudah meninggalkan kita terlebih dahulu gitu. Misal sebut saja almarhum Dindin gitu ya, almarhum Rangga, siapa lagi ya, Jeng, teman-teman kita yang sudah duluan di antara Praswira, almarhum Praswira gitu. Jadi ya dunia ini hanya akan ada waktu dan sebentar kemudian sementara. Tapi nanti di akhirat kita akan apakah bertemu lagi atau tidak. Makanya kata Imam Syafi'i rahimahullah itu disebutkan ada 3 ciri teman yang baik katanya. Ada 3 ciri teman yang baik. Mudah-mudahan pertemanan kita masuk kategori yang disampaikan oleh Imam Syafi'i ini gitu. Nah, yang pertama, ciri pertemanan yang baik adalah dia yang saat bersamanya membuat kita lebih dekat dengan Allah. Nah, itu yang pertama. Jadi kalau ada kebersamaan kita di sini itu membuat kita bisa makin dekat sama Allah, makin baik hidup kita. Nah, itu teman yang baik tuh. Yang kedua, teman yang baik itu cirinya adalah dia yang saat bicaranya mengingatkan kita tentang Allah. Jadi saat ketemu bukan membesarkan tentang dirinya, tapi membesarkan Allahnya. Gitu. Karena seringkali mungkin ini kecele atau keseleo gitu ya. Kita ini kalau reuni kadang gitu ya suka terperangkap menceritakan tentang diri kita dibanding Allahnya. Sehingga tidak sedikit boleh jadi di antara kita yang malas ketemu reuni, karena reuni suka dijadikan ajang pamer, ajang pamor, ajang menceritakan tentang apa yang barangkali Allah lebihkan pada dirinya, dan ini perlu kita evaluasi. Nah, kata Imam Syafi'i, ciri yang kedua, dia yang saat bicara membuat kita bisa makin dekat dengan Allah. Nah, yang ketiga, ciri teman yang baik adalah dia yang saat bersamamu, dia membantumu, dan saat jauh darimu, dia mendoakanmu. Gitu. Jadi teman yang baik itu jauh di mata, dekat di doa. Gitu. Kayak lagu Ikatan Cinta ya, jauh di mata, dekat di doa. Dia nggak pernah ketemu, jaraknya berjauhan, tapi ada doa-doa yang terpanjat dari hati yang paling dalam. Maka teman-teman yang dirahmati Allah, saya menyampaikan ana uhibbukum fillah, saya mencintai kalian semua karena Allah, dan terima kasih atas semua kebersamaan selama ini, dan boleh jadi kebersamaan kita yang dulu itu sampai hari ini yang menguatkan kita bisa bersama-sama saat ini. Mudah-mudahan doa kita sama ya, kita pernah bersama di dunia, dan mudah-mudahan kelak kita bersama di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Baik, malam ini kita akan coba sharing teman-teman tentang satu topik yang sudah coba saya siapkan. Judulnya terkait dengan berdamai dengan masa lalu. Sudah terlihat atau belum screen-nya?
Pak Dodi? Sudah, sudah. Sudah ya? Oke. Baik. Sudah bagus. Oke. Ya, bicara tentang masa lalu, maka bicara tentang waktu ya. Kalau bicara waktu, di dalam Al-Quran, banyak sekali kita menemukan Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah atas nama waktu. Ya. Kalau teman-teman perhatikan, banyak sekali lah Allah bersumpah atas nama waktu gitu. Bahkan kalau kita mau runut, dari mulai pagi hari sampai malam hari, ada kalimat sumpah Allah dengan atas nama waktu gitu. Dari mulai misalnya waktu fajar, ya, ada kalimat wal fajri. Naik waktu subuh ada kalimat was subhi. Naik waktu duha ada kalimat wad duha. Naik waktu siang ada kalimat wan nahari. Bahkan bukan hanya waktu siangnya, tapi juga bersumpah atas nama zat yang muncul di siang hari gitu. Wasyamsi, demi matahari. Kemudian naik lagi waktu asar wal asri. Naik lagi waktu malam wal laili gitu. Bahkan di sepertiga malam wa minal laili ya. Jadi banyak sekali Allah bersumpah atas nama waktu. Apa pesannya? Pesannya adalah Allah mengingatkan kita teman-teman semua bahwa yang namanya waktu itu sangat singkat, padat, cepat, dan tidak bisa diulang gitu. Kalau kita kehilangan uang, mungkin kita bisa mencari lagi, bisa mendapatkan lagi. Tapi kalau waktu sudah kehilangan, kita nggak bisa memutar kembali gitu. Makanya ini di antara alasan kenapa kemudian Allah bersumpah atas nama waktu. Dan yang kedua, di antara sebabnya, karena banyak di antara kita yang seringkali melalaikan waktu dalam kehidupan. Ya sekarang simpel aja deh. Nggak kerasa ya usia kita nih makin hari makin bertambah secara usia gitu. Rasanya baru kemarin kita ini keluar DA. Sekarang udah berapa tahun keluar dari DA gitu. Rasanya baru kemarin kita nikah, sekarang udah punya anak. Anak kita baru kemarin lahir, sekarang udah gede lagi gitu. Ya teruslah, ya waktu tuh kayaknya berjalan begitu saja gitu ya. Sehingga Allah sampaikan di ayat selanjutnya, innal insana lafi khusr gitu. Sesungguhnya manusia itu dengan waktunya dalam keadaan rugi. Tapi ada yang tidak rugi. Siapa 4 golongan? Illal ladzina amanu, orang yang beriman. Wa amilus solihat, orang beramal soleh. Wa tawassaw bil haq, orang yang menasehati dan nasihati dalam kebaikan. Dan orang yang mau menasihati dalam kesabaran. Kata Imam Syafi'i, seandainya manusia cukup mentadaburi surat Al-Asr saja dalam Al-Quran, maka sesungguhnya dia sudah mentadaburi seluruh isi Al-Quran. Jadi kalau teman-teman cukup memahami surat Al-Asr ini, kemudian implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, sesungguhnya kita sudah bisa mengamalkan isi Al-Quran. Bicara tentang waktu. Ya. Nah maka pesannya jangan sia-siakan waktu yang sudah Allah berikan kepada kita. Ya. Bahkan Al-Imam Al-Ghazali bicara tentang waktu itu memberikan nasihat kepada kita. Boleh teman-teman coba dihayati deh 6 nasihat, 6 pesan dari Imam Al-Ghazali ini. Yang paling dekat dengan diri kita adalah kematian. Yang paling jauh dengan diri kita adalah masa lalu. Yang paling besar dalam diri kita adalah nafsu. Yang paling berat dalam hidup kita adalah menjaga amanah. Yang paling ringan dalam diri kita adalah seringkali meninggalkan sholat. Dan yang paling tajam dalam diri kita adalah lisan atau lidah. Rasa-rasanya 6 pesan ini kan 6 pesan yang sangat relate dengan kehidupan kita sehari-hari saat ini. Ya. Pertama, yang paling dekat. Ternyata yang paling dekat dalam diri kita itu bukan pasangan kita gitu. Para suami yang paling dekat bukan istri kita, para istri yang paling dekat bukan suami kita. Para orang tua yang paling dekat bukan anak-anak kita. Tapi ternyata kematian. Maka maknanya apa? Kalau kematian itu dekat, bekal apa yang sudah kita siapkan untuk menjemput kematian itu? Makanya kata Nabi SAW, orang yang paling cerdas itu kan adalah orang yang paling banyak ingat mati dan memperbanyak persiapan untuk kematian itu. Karena paling dekat dengan kita. Nah, ada yang kedua yang paling jauh dengan diri kita, yang akan jadi pembahasan kita kali ini, masa lalu. Apa yang sudah terjadi dengan kita, yaitu sesuatu yang paling jauh. Saking jauhnya kita nggak akan bisa balik lagi gitu. Teman-teman mungkin masing-masing pasti punya memori lah, punya kenangan baik yang oke ataupun yang kurang oke ketika dulu gitu ya.
rasanya kalau boleh minta pengennya balik lagi dan kemudian tidak mengulangi itu gitu. Tapi kan sudah terjadi gitu. Ya jauh gitu. Saking jauhnya kita nggak bisa ke sana. Nah, makanya kita harus bahas gimana caranya agar kita bisa berdamai dengan masa lalu itu. Gitu. Yang paling besar nafsu. Berapa banyak kita terjebak pada bab-bab yang kemudian keliru karena nafsu yang diperturutkan dalam kehidupan kita. Yang paling berat amanah. Kita semua adalah hamba yang Allah berikan amanah. Dan setiap kita akan diminta pertanggungjawaban dari amanah itu. Dan yang paling tajam dalam diri kita adalah lisan atau lidah. Nah, ini insya Allah. Salamatul insan fi hifdil lisan. Selamatnya manusia itu tergantung lisannya. Satu peluru mungkin hanya bisa menembak satu kepala. Tapi satu kata yang terlontar di lisan kita, itu bisa menembak ratusan bahkan ribuan kepala. Dan ya di DA, waktu di DA kita belajar banget gitu ya. Bagaimana hal-hal yang besar itu dimulai dari kesalahan kita dalam bicara gitu. Karena lisan tidak tertata, lisan tidak terjaga, kemudian jadi berantakan kemana-mana. Paling tajam. Bahkan mohon maaf ya, kalau ada di antara teman-teman yang sampai detik ini masih ngerasa sakit hati karena ucapan teman-teman kita yang lain, rasanya kita perlu sedikit istilahnya memaafkan itu gitu. Kan biasanya kita nih udah punya lakob masing-masing ya, sudah punya panggilan sayang masing-masing gitu. Yang wajahnya agak sedikit gelap, dipanggilnya dengan panggilan yang barangkali menurut kita fine-fine aja. Tapi bagi orang yang bersangkutan mungkin jadi sakit hati gitu. Tapi kan kita nggak tahu gitu. Seakan dianggap biasa dan sudah selesai itu semua gitu. Nah, ini pelajaran ke depan yang perlu kita perbaiki dan kita pastikan. Nah, maka pertanyaannya adalah, berarti kalau bicara waktu setidaknya ada 3 poin kan. Yang pertama masa lalu, kejadian yang sudah terjadi. Masa kini, kejadian yang sedang terjadi. Masa depan, kejadian-kejadian yang belum atau akan terjadi. Nah, sekarang coba saya mau tanya ke teman-teman yang hadir di sini. Teman-teman yang hadir di sini, biasanya yang seringkali menggelisahkan teman-teman yang hadir di sini ya, itu masa lalu, masa kini, atau masa depan? Masa depan. Masa kini, Tan. Masa kini dan masa depan. Coba tulis di chat deh, saya pengen tahu sambil ngabsen juga yang hadir dari mana aja ini nih. Siapa aja. Biasanya yang tuh baru dimulai udah Muhammad Nugraha Aswajna tuh. Masa kini, masa depan. Biasanya masa kini dan masa depan. Masa gitu. Masa depan. Oke. Masing-masing punya kegelisahan dengan kondisi masanya ya. Nah, kita tidak akan bisa selesai dengan masa kini kalau kita belum selesai dengan masa lalu. Kita nggak akan bisa tenang dengan masa depan kalau kita belum selesai dengan masa kini gitu. Makanya kenapa pembahasan malam ini harus dimulai dari masa lalu dulu. Karena biasanya banyak di antara kita yang belum bisa firm di masa kini karena belum selesai dengan masa lalu gitu. Dia masih membawa bekas yang lalu, bekas yang lama untuk bisa menatap sesuatu yang lebih baik di waktu yang hari ini gitu. Makanya ini sebenarnya kan materi training kami ya, materi training saya gitu. Jadi ada masa lalu, setelah masa lalu selesai nanti kita bicara masa kini, bahkan kita bisa menyiapkan masa depan gitu. Nah, bagi orang beriman, bagi orang muslim, kan masa depan bukan hanya masa pensiun kita gitu. Masa depan bukan hanya masa retire kita gitu. Tapi masa depan adalah masa saat kita kembali kepada Allah gitu. Di alam kubur kita, di alam barzakh kita sampai kita ke akhirat gitu. Tapi kan itu sesuatu yang sudah jauh ke depan lah. Boleh jadi teman-teman mempersiapkannya dari sekarang dengan persiapan spiritual. Tapi balik lagi, kita nggak akan bisa selesai dengan masa kini kalau masih ada beban di masa lalu, dan kita akan masih gelisah dengan masa depan kalau masa kininya belum selesai. Maka kita mulai belajar dari masa lalu. Gimana sih caranya berdamai dengan masa lalu? Saya bicara ini karena saya punya masa lalu. Teman-teman dekat saya mungkin tahu banget ya, saya dulu kayak gimana gitu. Dan jujur saya tuh malu banget untuk bicara di depan teman-teman ya. Kalau ada pilihan, lebih baik saya bicara di mana ya? Lebih baik saya bicara di depan banyak orang yang saya tidak kenal dibanding orang yang saya kenal ketika masa kecilnya. Karena itu beban banget gitu. Kata Ali bin Abi Thalib, seseorang tidak akan mendapatkan kemuliaan di tempat kecilnya karena orang tahu masa kecilnya katanya.
Dan itu beban banget. Saya mau bicara depan teman-teman, aduh saya bicara apa ya? Saya malu lah. Teman-teman tahu saya seperti apa, kemudian apa kekurangan dan segala macam. Tapi balik lagi, kita harus berdamai dengan masa lalu gitu. Setiap orang punya masa lalu, tapi setiap orang punya harapan dengan masa depan gitu. Itu yang sering saya pegang gitu ya. Oke, kita yang dulu adalah kita yang dulu, tapi kita yang hari ini harus kita yang berbeda dengan kita yang dulu. Nah, mudah-mudahan tips-tips malam ini bisa mengobati dan menguatkan teman-teman yang punya trauma dengan masa lalu, agar kita bisa berdamai dengan masa lalu dan kita bisa mendapatkan kebaikan di masa kini dan masa depan. Ya, bagaimana caranya? Kalau saya di sini menuliskan ada 4 tips agar kita bisa berdamai dengan masa lalu. Yang pertama, tipsnya adalah terima ya, ridho dengan apa yang telah terjadi. Lamun bahasa gampang nama, ulah ngadumel gitu, ulah nyalahkan. Apalagi nyari kambing hitam gitu ya, karena kambing putih juga banyak. jadi ulah nah bet gitu. Ya udah terjadi gitu. Tidak mungkin kita bisa balik lagi ke sana gitu, karena udah terjadi. Nah, gimana caranya agar bisa husnuzon gitu kalau bahasa Islamnya gitu ya? Ya udah, kita yakin aja bahwa semua yang datang dan ditakdirkan oleh Allah untuk kita itu pasti yang terbaik. Itu yang pertama. Ya terima aja. Surat Al-Baqarah ayat 216. Ini ayat yang seringkali menguatkan saya pribadi ya. Jadi kalau saya lagi ngerasa ada keputusan yang ternyata kok begini ya, maka saya kemudian ingat dengan surat Al-Baqarah 216. Kata Allah, wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal itu amat baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu buruk bagimu. Allah mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahuinya. Ayat yang sama ternyata ada di ayat yang lain juga. Di surat An-Nisa ayat 19. Fa'asa an takrahu syai'a wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Mungkin kamu tidak menyukai sesuatu padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. Jadi tips yang pertama agar kita bisa berdamai dengan segala kejadian kita di masa lalu, terima saja, ridho saja bahwa itu sudah terjadi. Misal, mohon maaf ya. Kalau ada di antara teman-teman misalnya pernah ya misalnya pernah punya pekerjaan, tapi kemudian pekerjaan itu setelah kita jalani tidak mendatangkan kebaikan kepada kita, malah sebaliknya gitu. Kita jadi sedih dengan pekerjaan itu, kita jadi melakukan sesuatu yang baru kita tahu ternyata itu haram dan segala macam. Ya sudah, berarti itu sudah terjadi, tinggal kemudian bagaimana ke depannya. Ada di antara kita misalnya, mohon maaf teman-teman, ada yang menikah gitu. Kemudian kita memilih pasangan hidup kita gitu. Kita ngerasa bahwa ya Allah, kenapa ya saya milih orang itu? Padahal dulu waktu saya kenal awal-awal nggak begini ya Allah gitu. Tapi kok sekarang begini ya Allah gitu. Padahal dulu gitu, itu ada bahasa. Padahal dulu kayaknya kayak gitu tuh. Kayaknya gitu. Dan ya sekarang nggak kerasa kita udah punya anak, sudah menjalani keluarga itu. Maka pesan saya adalah ya sudah, terima kejadian itu, terima kenyataan itu. Yakin ada yang terbaik yang Allah berikan dalam kejadian itu. Flashback lagi ya. Mungkin teman-teman dulu pernah dekat dengan seseorang. Tapi ternyata nikahnya bukan dengan seseorang yang dekat dengan kita dulu gitu loh. Kan ada di sini nih. Misalnya dulu tuh udah berapa tahun dengan orang itu gitu loh. Tapi karena ada satu case, satu kejadian, kemudian kita bilang pisah, masih inget sih, kenangannya masih ada gitu ya. Bindernya masih ada, foto-fotonya masih ada, bonekanya masih ada gitu. Surat menyuratnya masih dilaminating dan segala macam gitu. Tapi jadinya dengan yang lain gitu. Kadang-kadang kita ngerasa, kenapa nggak bareng saya? Coba kamu bareng saya gitu. Apalagi mohon maaf ya, kalau sudah berkeluarga gini kadang-kadang kita ngukur materi kan. Dan ternyata orang yang pernah dengan kita itu hari ini jauh lebih hebat secara materinya dibanding kita yang memilih pasangan kita hari ini gitu. Meureun namun bahasan hati mah kieu, aing mah nya mun teu kawin jeung maneh mah meureun moal kita gitu. Harusnya saya tuh dulu milih dia, tapi dia malah itu. Jadi mengungkit ujungnya jadi berantakan kan dengan keluarga kita saat ini. Ya udah, nggak usah banyak
nggak usah banyak diulangi lagi, dan kemudian kita berdamai dengan itu. Perhatikan hadis riwayat Muslim berikut ini. Ini bagus sekali hadisnya, teman-teman. Bagus sekali ini hadisnya. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jika sesuatu menimpamu, maka janganlah mengatakan seandainya dahulu aku melakukannya. Niscaya akan demikian dan demikian dan demikian dan demikian. Tapi ucapkanlah qadarullah wa ma syaa fa'ala. Sudah menjadi ketentuan Allah dan apa yang dikehendakinya pasti terjadi. Punten banget, punten pisan. Teman-teman yang suka bilang, coba dulu begini, coba dulu begitu. Ternyata itu dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Untuk semua yang sudah terjadi, katakan qadarullah wa ma syaa fa'ala. Sudah menjadi ketentuan Allah dan apa yang dikehendakinya pasti terjadi. Maka mulai malam ini, apapun yang hinggap dalam kehidupan kita, yakinlah itu yang terbaik yang Allah berikan kepada kita. Masa lalu kita yang dulu pernah terjadi, itu yang terbaik untuk kita. Saya bersyukur kadang pernah mengalami hal-hal di masa lalu. Karena ternyata dengan semua yang sudah terjadi itu, ya ada banyak kebaikan. Mungkin kalau dulu nggak begitu mah, nggak akan kayak sekarang. Kadang suka begitu. Saya tuh, ini sedikit curhat, sedikit cerita. Saya tuh suka ngobrol tuh. Mungkin Pak Dodi masih ingat gitu ya. Jadi kalau ada tunggakan iuran itu, di antara nama yang sering kali nunggak iuran tuh di antaranya nama saya. Dan saya sering cerita tuh sama Pak Dodi gitu. Ketika itu. Ngalamin momen-momen masa-masa ketika, oh, sesusah itu ya dulu kita itu. Kadang dulu ngerasa bahwa, kenapa saya nggak bisa secara keuangan gitu ya. Saya pengen kayak teman-teman yang lain. Punya keuangan yang mungkin stabil, lebih baik dan segala macam. Tapi kalau kita lihat hari ini, boleh jadi, oh dulu mungkin Allah mengajarkan kita untuk menghemat, untuk sederhana, untuk tidak punya apa-apa dalam tanda kutip gitu ya. Karena memang ada kebaikan yang sedang Allah titipkan. Hanya kita nggak tahu aja kapan kebaikan itu akan datang. Jadi gimana? Ya terima aja, terima kondisinya, terima masa lalunya bahwa itu sudah terjadi dengan diri kita. Nah ini yang pertama. Sikapnya adalah terima. Nah sikap yang kedua ya bersyukur gitu dan mengambil hikmah dengan semua yang sudah terjadi gitu. Ya banyak banget sesuatu yang kalau kita tahu gitu ya, dulu kita ngerasa bahwa salah gitu ya, keliru, tapi kita bisa belajar dari itu dan ngambil hikmah dari pelajaran semua itu gitu. Dan kita bisa mendapatkan kebaikan. Selalu ada nikmat yang sangat besar ketika kita pandai bersyukur, selalu ada hikmah yang tersirat di balik semua kejadian yang sudah tersurat gitu. Maka ya saya meyakini bahwa bersyukur itu sikap yang terbaik. Syukur kita pernah kenal dengan seseorang, syukur kita pernah tenggelam dalam kesalahan, syukur kita pernah melalui hal-hal yang dulu dengan kehidupan kita. Kalau kacamatanya syukur, maka kita akan jadi orang yang lebih melihat sebanyak hikmah dari kejadian. Makanya sering saya bilang, syukur itu bukan karena semuanya baik-baik saja. Syukur itu karena kita percaya selalu ada sisi baik dari semua yang terjadi dalam kehidupan kita. Jadi syukur bukan karena semuanya baik-baik saja. Syukur itu karena kita percaya ada sisi baik dari sesuatu yang tidak baik dalam kehidupan kita. Pasti ada baik. Nah yang ketiga, berusaha memaafkan diri sendiri dan orang lain. Jadi kalau kesalahan kita yang dulu, ya udah maafkan, karena boleh jadi kita nggak tahu. Nah, kalau ada urusan dengan orang lain, ya kita maafkan kesalahan orang kepada kita. Gitu. Ya. Jika kita pernah tenggelam dalam dosa, belajar memaafkan diri sendiri. Jika ada orang yang pernah menyakiti kita, belajar memaafkan kesalahan. Teman-teman sekalian, boleh jadi ada di antara kita yang mungkin masih memendam kesal gitu ya, kehel sama teman-teman kita yang dulu dan segala macam dengan kelakuannya. Saya berpesan mulai malam ini untuk melepaskan itu dan memaafkan ke semua kesalahannya. Karena memaafkan ini adalah sifatnya para nabi katanya. Bahkan di antara akhlak yang paling mulia gitu. Allah berfirman dalam Al-Quran di surat Al-A'raf 199 An-Nur ayat 22 tentang perintah untuk bisa memaafkan. Ya. Rasulullah SAW pernah bersabda, barang siapa memaafkan saat dia mampu membalas, maka Allah memberinya maaf pada hari kesulitan. Dalam hadis yang lain, jika hari kiamat tiba, terdengarlah suara panggilan, manakah orang-orang yang suka memaafkan dosa sesama manusianya? Datanglah kamu kepada Tuhanmu dan terimalah pahala-pahalamu.
dan menjadi hak setiap muslim jika ia memaafkan kesalahan orang lain untuk masuk surga. Boleh jadi ya, dalam persahabatan kita, dalam pertemanan kita, baik dulu ataupun sekarang, mungkin ada sedikit kesalahan gitu. Ada tutur kata, ada janji yang mungkin tidak ditepati, ada kata-kata yang menyakiti. Maka belajarlah untuk memaafkan semua yang sudah terjadi itu. Karena memaafkan itu menyembuhkan. Memaafkan memang tidak lantas melupakan. Tapi dengan memaafkan setidaknya kita bisa mendapatkan kesembuhan dari sakit hati yang pernah kita rasakan. Saya berharap tidak ada dendam di antara kita, tidak ada dusta di antara kita. Apapun yang pernah terbersit di hati kita dari kelakuan sahabat kita atau teman kita, belajarlah untuk memaafkan kesalahan. Karena kalau kita sudah bisa memaafkan kesalahan itu, kita akan bisa mendapatkan banyak kebaikan ke depan. Termasuk kita memaafkan masa lalu kita. Memaafkan semua kelakuan kita yang dulu yang ya sudah kita tutup rapat-rapat dan kita buang semua keburukan dan kita mulai dengan satu kebaikan. Dan yang terakhir tentu evaluasi muhasabah diri. Banyak minta ampun kepada Allah kalau dulu kita adalah orang-orang yang banyak berbuat kesalahan ya. Karena saya percaya kita ini tempatnya salah gitu ya. Manusia ini tempatnya salah. Kalau benar terus namanya malaikat, kalau salah terus namanya setan atau jin. Kita ini manusia gitu. Ada di tengah-tengah gitu. Ada saat kita berbuat baik, tapi juga ada saat mungkin kita berbuat salah. Kalau kita berbuat salah ya sudah gitu. Kullu bani Adam khotoun wa khairul khotoina at-tawwabun. Setiap manusia pasti banyak berbuat salah dan sebaik-baiknya orang yang berbuat salah adalah orang yang sering bertaubat. Bahkan Allah itu lebih mencintai orang yang banyak dosa kemudian bertaubat daripada orang yang soleh sedangkan dia merasa tidak punya salah dalam kehidupan. Saya ulangi di kalimat ini ya. Allah lebih mencintai orang yang banyak dosa kemudian dia bertaubat daripada orang yang soleh sedangkan dia merasa tidak punya salah dalam kehidupan. Saya adalah orang yang banyak dosa, banyak salah, banyak kekeliruan. Tapi percayalah, apapun yang sudah kita lakukan di waktu yang dulu, bisa kita perbaiki dengan kebaikan-kebaikan kita saat ini. Maka salah satunya adalah perbanyak istighfar aja. Gitu. Jadi saya tuh kalau ingat masa lalu, kadang-kadang netesin air mata, kemudian istighfar gitu. Istighfar gitu. Tapi istighfar itulah yang bisa menguatkan. Teman-teman sekalian, 4 sikap agar kita bisa berdamai dengan masa lalu. Yang pertama, terima, ridho, kalau itu sudah terjadi. Yang kedua, bersyukur, ada hikmah, ada pelajaran yang bisa kita ambil. Yang ketiga, belajar memaafkan diri sendiri dan orang lain. Dan yang kelima, banyak muhasabah, banyak evaluasi diri. Yang seringkali membuat hidup kita ini berat, karena kita sibuk dengan kesalahan orang lain. Tapi kita tidak sibuk dengan kesalahan diri kita sendiri. Padahal yang membuat kita itu dimuliakan, satu alasannya. Karena Allah menutup aib-aib kita saja. Kalau kita semua punya aib, maka fokuslah dengan aib kita, dukunglah semua sahabat-sahabat kita, teman-teman kita, dan ini akan menjadi pelajaran terbaik untuk kita. Termasuk ini nasihat juga untuk pernikahan ya, nasihat rumah tangga kita. Mungkin di antara teman-teman di sini ada yang sudah menikah, rumah tangganya berumur 5 tahun ya. Saya umur rumah tangga 9 tahun hari ini gitu. Ya kalau ada hal-hal yang pernah salah dari pasangan kita, belajar untuk memaafkan masa lalunya dan kita membenahi ke depan dengan kebaikan-kebaikan. Itu barangkali Mit yang bisa di-sharing malam hari ini. Sorry to say kalau banyak kekurangan. Ini mah sebenarnya ceramah buat saya pribadi gitu ya. Ini ngingetin buat saya pribadi. Mudah-mudahan jadi kebaikan buat kita semua. Teman-teman yang mau nambahin silakan, yang mau nyempurnain silakan, yang mau sharing juga silakan. Barakallahu fikum. Saya kembalikan ke Mita, silakan. Mangga hatur nuhun wejangana Ustadz Hilman Fauzi. Alhamdulillah barakallah, ini benar-benar reminder buat kita semua ya. Kadang kita tuh suka merasa merasa kayak kita kurang pesantren jadi udah senior istilah dalam hal agama, padahal di dunia realnya selepas dari pesantren itu belajar agama itu nggak sebatas kita lulus. Setelah kita lulus ternyata ilmu agama itu bagusnya itu lebih dikaji lagi ya Ustadz ya Pak Hilman ya, benar.
Ini teman-teman kalau misalnya ada ngobrol-ngobrol selanjutnya, kita gimana kalau kita tutup dengan doa? Ya, setuju. Oh iya, Ya, iya, betul, sok doa betul. dulu. Untuk ustadznya tinggal ustadznya geus tunduh. Ustaz Hilman, beda doa. Ya, mangga. Tidur. Hilman. Tiduran. Tiduran. Hilman, gugat Hilman ngadoa heula. Ngadoa heula. Kita ngarek gabung Pak Hilmi ya Jawa jeung Pak Udi tah. Acan disapa. Kumaha jadinya kumaha? Doa. Pak Hilmi ingin disapa gitu. Doa, Pak. Ya, teman-teman terima kasih malam ini sudah banyak manfaat, ilmu, doa, kebaikan. Mudah-mudahan Allah menerima semua amal kebaikan kita. Amin. Dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, Amin. derajat kita ditinggikan oleh Allah. Amin. Yang punya masalah selesai masalahnya, yang Amin. sedang punya hutang lunas hutangnya, yang belum Amin. punya jodoh segera dapat jodohnya. Amin. Mudah-mudahan semua kebaikan datang kepada kita. Al-Fatihah. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, duhai Allah yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Ya Allah, sayangi kami semua dengan rahmat-Mu. Cintai kami semua dengan kasih sayang-Mu. Ridhoi pertemuan kami malam ini, ya Allah, menjadi pertemuan yang semakin membuat kami dekat kepadamu. Berkahi ilmu yang kami dapatkan, ya Allah, menjadi ilmu yang membuat kami semakin taat kepadamu, ya Allah. Amin. Ya Allah, ya Ghafar, duhai Allah yang Maha Pengampun, ampuni dosa-dosa kami, ya Allah. Ampuni buruknya masa lalu kami, ya Allah. Ampuni semua kehilapan kami, ya Allah. Berikan kesempatan kepada kami bertaubat sebelum kami wafat. Berikan kesempatan kepada kami memperbaiki diri kami sebelum kami kembali kepadamu, ya Allah. Ya Rabbal Alamin. Ya Allah, jaga persahabatan kami di sini. YM Grid, ya Allah. Sebagaimana Engkau satukan kami di dunia, kami mohon, ya Allah, kumpulkan kami semua nanti di surga. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, kabulkan doa kami, ijabah semua permintaan kami, dan berikan yang terbaik untuk semua harapan hidup. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Hatur nuhun teman-teman, terima kasih banyak. Mudah-mudahan Nikur lagi isoman ya, lagi si mandiri ya. Cepat sehat teman-teman, semua juga sehat semua insyaallah. Amin. Anu karek gabung gin. Saha? Oke. Insyaallah. Aya Pak Hilmi itu gabung. Alhamdulillah. Hatur nuhun Mitra, mangga. Ya, mangga teman-teman, alhamdulillah rangkaian yang sudah berakhir. Mungkin untuk kajian silaturahmi online 124 ini saya tutup dengan membaca alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Hatur nuhun kanggo kasadayana. Sampai berjumpa lagi di kajian online 124 bulan depan insyaallah. Amin.